Elshinta News and Talk. Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam Dialog Interaktif Ramadan kerjasama Radio Alsinta bersama UHAMKA Jakarta. Dan tentu di pagi hari ini senang sekali saya Didi Ramadhani akan menemani Anda dan nanti juga akan mengajak Anda juga bisa berpartisipasi dalam perbincangan kita atau tema kita atau topik kita di pagi hari ini yaitu terkait dengan Ramadan dan keluarga sakinah. Nah, dalam mempersiapkan, atau mewujudkan sebuah keluarga sakinah ini tentu perlu sebuah, wadah ya atau tempat di mana agar mewujudkannya harus benar tepat dan bagaimana juga kita harus meneladani, Rasul. Nah, tentu juga kita harus, berarah ke sana gitu ya, meneladani Rasul dan bagaimana sebenarnya untuk penjelasan terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, kita sudah tersambung dengan Ibu Afni Rasid atau Dokter Anda Afni Rasid MH yang akan membahas terkait dengan hal ini. Assalamualaikum Bu Afni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Ya, Bu ya? alhamdulillah wa syukurillah. Iya, Alhamdulillah diberi kesehatan dan nikmat oleh Allah sehingga tahun ini masih bisa melaksanakan kita ketemu dengan Ramadan bulan suci. alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Bu Afni, Ya, Mas Dedi kalau juga sehat ya? alhamdulillah sehat Bu, keluarga Yes. juga semua di Radio Sita Amin. semua sehat Bu ya? Ya, semoga pendengar Radio El Sinta setia juga seluruhnya sehat walafiat. Amin, Amin. amin. Baik, Bu Afni, kalau kita kan sering mendengar ya, kadang kalau dalam, pertemuan atau mungkin menghadiri sebuah pernikahan gitu kan, sering kali kita diucapkan, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini Iya. sebenarnya kita bisa memaknainya itu seperti apa sih, Bu? Ya, memang kalau kita melihat dari mana sih asal-usul kata sakinah, mawaddah, warahmah, Iya, itu adalah penjabaran sebenarnya, penjabaran dari mhm, firman Allah yang iya, terdapat di dalam Al-Qur'an surat mhm, Ar-Rum ayat 21. iya, Jadi bukan dibuat oleh manusia atau siapapun, jadi sudah ada. Kemudian kita manusia, umat Islam, ya terutama tentu yang menekuni, memahami, menjabarkannya, jadilah menjadi istilah sakinah mawaddah warahmah untuk sebuah cita-cita, mhm, cita-cita ideal atau sebuah tujuan dari pernikahan. Tujuan tujuan, pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah, ya. Itu ada di surat Ar-Rum ayat 21. iya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajam litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi mhm, dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan mhm, dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kaum yang mhm, berpikir ya memahami iya, bahwa cita-cita atau tujuan perkawinan itu adalah keluarga sakinah. Jadi itu mmm, sangat personal sekali dan itu rasa yang dimiliki oleh orang-orang yang di dalam menikah tersebut, terutama tentu suami istri. Kalau sudah mmm, punya anak tentu ada anak, ayah, ibu, dan anak. mmm, Ya sebetulnya sudah berbeda, tidak lagi suami istri anak tapi ayah, ibu, ayah, anak. ibu, anak, Iya. Nah, satu keluarga itu yang mewujudkan. Jadi tidak cukup doa yang tadi Mas mhm, Denny sampaikan, iya, ribuan orang kita undang di gedung mewah, pesta atau kenduri mhm, atau walimah, tidak cukup itu. mmm, Mereka hanya mendoakan, yang menciptakan, yang mewujudkan, yang merekayasa keluarga tersebut agar sakinah mawaddah warahmah adalah
orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut, Hmm. yakni suami dan istri. Istri. Itu yang utama sekali sebelum punya anak. Kalau sudah Iya. punya anak, ayah, ibu, anak. Hmm. Maksudnya anak harus terlibat dan dilibatkan. Mhm. Tentu atas arahan, pengarahan, bimbingan, pendidikan dari ayah ibunya. Itu Mhm. ya. Iya. Bu Afni, kalau kita meneladani ya, Rasul kan tentu punya akhlak ya dalam Iya. menjalani sebuah keluarganya gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya akhlak Rasul biasanya dalam yang harus kita teladani atau sebagian atau seluruhnya mungkin bagaimana Bu Afni? Iya, baik. Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang itu Hmm. rasa ketersalingan ya. Dan itu ya kita pahami sebagai umat Islam, Rasul itu adalah suri tauladan Iya. utama ya. Nah, bagaimana beliau terhadap keluarga? Tidak ada ditemukan bahwa beliau kasar, beliau benci itu Hmm. apa ya, tidak ditemukan itu. Yang ada apa? Rasul itu sangat amat baik kepada keluarganya. Mhm. Ya, khairukum li ahliha wa ana khairukum li ahlihakum. Itu Mhm. sabda Rasul ya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan Mhm. aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Itu Mhm. ucapan sabda Rasul sendiri yang perlu kita tentu renungkan apa maksudnya. Nah, untuk mewujudkan keluarga sakinah, ya seperti apa Rasul kepada keluarganya. Sangat dikenal, beliau sangat sayang, sangat penyayang, sangat Hmm. cinta kasih beliau wujudkan di dalam keluarganya. Baik terhadap istri, terhadap anak-anak, bahkan terhadap cucu. Iya. Jadi di keluarga besar pun juga demikian. Ya, Mhm. pernah kita dengarkan kita mendengar mungkin ya ceramah bagaimana Rasul, kisah-kisah Rasul dengan cucunya ketika sholat Hmm. pun naik ke pundak begitu kan. Iya. Itu kan berarti bentuk bagaimana Rasul penyayang kepada anak-anak. Nah, Hmm. kepada istrinya juga tidak pernah beliau berkata kasar, apalagi memukul. Mhm. Makanya tidak ada di masa itu ya, bukan tidak, pernah ada di masa itu Iya. seorang suami memukul istri. Nah, itu mertuanya tergopoh-gopoh kepada Rasul, Mhm. ya itu penyebab turunnya ayat ya. Hmm. Nah, ya Rasulullah, menantuku memukul anakku, kira-kira seperti itu. Hmm. Nah, Rasul langsung menjawab, merespon, kisos balas kan begitu. Hmm. Namun sebelum ya katakanlah baru sampai di halaman rumah atau di tangga kalau ada tangga rumahnya Iya. gitu ya. Nah, turun ayat ya Hmm. supaya dikoreksi dari mana asal usulnya ya tidak serta-merta ada kisos seperti itu. Ya, Mhm. itu kemudian terhadap orang mukmin pun Hmm. beliau menyatakan bahwa yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Akhlaknya ya. sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Mhm. Jadi bisa kita pahami sebaliknya. Jika kasar, jahat, akhlakus sayyi'ah kepada istri, kepada keluarga, berarti ciri khas perlu dikritisi keimanan kalau kita mau mengoreksi diri. Saya Mhm. sudah berkata, wah keimanan saya terganggu, kan bisa seperti itu. Karena ciri orang yang beriman itu adalah yang baik terhadap istri. Istri. Mhm. Itu Iya. bukti akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasul. Iya. Ya. Bu Afni, kalau artinya kan bisa kita bilang apakah memang peranan seorang laki-laki, kemudian suami atau mungkin ayah ini sangat penting ya untuk bisa mewujudkan tadi sakinah, mawaddah, warahmah itu, Bu Afni? Atau juga peran dari istri juga sebenarnya juga ada untuk mewujudkan itu? Sebetul, ya kalau belum punya anak, suami dan istri. Iya. Karena apa? Relasi suami istri itu relasi ketersalingan.
tidak satu pihak. Nah ini kalau yang patriarki, Iya. tradisi kultur patriarki yang ya perempuan itu sebagai istri nggak punya fungsi, nggak punya peran, ya tidak ada apa-apanya, tidak diingat, tidak dikenal, segala sesuatunya laki-laki, suami, begitu ya. Tapi kalau untuk keluarga sakinah ini tidak ada perbedaan suami istri, tapi yang ada itu saling. Tidak ada Saling. siapa yang dominan, ya tapi ketersalingan atau posisi laki-laki sebagai suami, istri sebagai perempuan sebagai istri itu setara. Anis ya, Iya. Anisa usako ikor ya, Arijal usako ikor nisa ya. Nah jadi mitra bekerja sama untuk mewujudkan keluarga sakinah. Iya. Nah, Tidak kalau satu saja. ya berarti kan keduanya itu punya peran bersama-sama ya mewujudkan begitu. Bersama-sama. Ya. Tapi memang tidak ada angka 50-50. Oh Jadi gitu ya. 50-50 kan demarkasinya tegas begitu kan. Iya, Itu ada. mungkin ada sehingga ada demarkasi perempuan itu domestik, Iya. laki-laki suami itu publik. Salah nggak? Nggak salah. Tidak salah selama tidak ada kezoliman, tidak ada diskriminasi di situ. Tapi patokannya tidak itu. Karena ketersalingan. Ya, sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya hak. Setiap kewajiban yang diberikan oleh pasangan, itulah hak pasangannya begitu. Contohnya suami punya kewajiban nafkah. Kalau sekarang kan nafkah itu kan kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan untuk konteks kekinian. Kalau dulu kan cukup sandang, pangan, papan begitu ya. Sekarang itu ya sudah berbeda zamannya, ini berkembang karena memang keluarga itu masuk kategori hablum minannas, muamalah. Nah, jadi berkembangnya zaman, ya itulah berkemajuan di situ. Islam berkemajuan tergantung bagaimana memahaminya. Nah, itu ya seperti itu. Jadi tetap setara. Tetap setara tidak ya. ada setara, tidak ada 50-50 itu tidak terlalu penting untuk zaman ya. Karena apalagi ketika COVID itu berasa sekali. Yang tadinya laki-laki segala-galanya walaupun sudah mulai perubahan-perubahan dengan pendidikan tentunya, tapi ketika COVID itu dibuktikan. Ya, ada yang di PHK, bapak-bapak. Nah, di situ ibu-ibunya berperan baik dan tidak keluar dari rumah. Mulai jajakan melatih atau mencobakan keahliannya mungkin karena biasanya di dapur masak, dicobakan akhirnya menjadi sebuah bisnis yang berniaga ya. Berniaga ya, itu bukti bahwa memang ada ketersalingan yang harus tidak boleh ditawar gitu ya. Tentu ada komunikasi. Kalau komunikasinya mandek itu sulit. Ya, Bu Apni, kalau bicara soal ini nih yang sering kali ya kalau namanya berumah tangga itu kan tadi kalau Ibu Apni mengatakan ada ketersalingan ya. Nah, artinya kan di situ ada saling melengkapi juga kah, Bu? Atau tadi ada kekurangan, kelebihan yang artinya saling support. Kalau suami ini kurang ini, istri menutupi, begitu pula sebaliknya. Nah, apakah hal ini juga sebenarnya juga baik juga untuk terus dibuat untuk agar tidak ada lagi tadi 50-50 itu Bu sebenarnya. Hunna libasul auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka pakaian bagimu, ya. Mereka perempuan artinya istri-istri, pakaian bagimu, dan kamu suami-suami pakaian bagi mereka. Itu tidak cukup dipahami terhenti di harfiah.
Kalau di Hmm. Arfia udah Mas Denny kan Ya. ganti-gantian pakai baju yang sama dengan istri, tapi bukan itu. Apa di balik itu? Fungsi. Iya. Fungsi pakaian itu apa? Menutupi aurat, menutupi hal-hal kekurangan. Suami juga menutupi, ya, membuat indah. Kan fungsi pakaian itu. Kemudian mengangkat derajat di tengah-tengah masyarakat juga pakaian, walaupun dikunci oleh Allah dengan lafaz bahwa pakaian yang dimaksud di situ adalah iman dan takwa, kira-kira seperti itu. Jadi memang ya sudah banyak sebetulnya petunjuk-petunjuk, kadang-kadang kita lupa ya karena memang di antara muamalah yang ada, persoalan keluarga itu paling banyak, paling rigid. Bila dibandingkan dengan muamalah lain seperti berbisnis atau bekerja, ya, tapi untuk keluarga itu lebih detail ketimbang muamalah yang lain. Baik. Baik, Bu Afni, kita libatkan pendengar juga ya, atau juga mungkin beberapa tanggapan nanti terkait dengan pembahasan itu adalah Ramadan dan keluarga sakinah. Nah, kita menuju ke Cilengsi dulu nih. Ada Pak Okta. Assalamualaikum, Pak Okta. Assalamualaikum, Bung Dede. Waalaikumsalam. Sahur. Assalamualaikum, Bu Afni. Ya. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Okta, Bu. Sederhana aja, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Okta sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Amin ya Allah. Jadi sederhana aja, Bu. Menurut saya nih, Bu ya, sakinah mawaddah warahmah itu dimulai dari nyari nafkahnya, Bu. Itu pesan orang tua ya, terutama almarhum ibu saya gitu kan. Kalau pengen keluarga sakinah, lu biaya uang bahasa Jawa sih, Bu, ngomong ya kamu gitu kan, bahasa Indonesia kamu. Kalau mau keluarga sakinah mawaddah warahmah, carilah nafkah yang halal. Ya. Kalau nggak halal, kata almarhum ibu, nggak bakalan bahagia rumah tangga lo. Rumah tangga waang, bahasa awaknya gitu kan, rumah tangga kamu nggak bakal pasti. Orang awak ya, Pak. Iya, pasti nggak bakalan bahagia. Walaupun bahagia itu semu, gitu, Bu. Tapi saya pengen tanya nih, istri-istri atau ibu-ibu pernah ngasih nanya bapaknya kalau kasih duit, Pak, ini duit halal nggak sih, Pak? Kalau banyak, kata-kata wanita gini, Bang Deddy, wanita itu kalau kasih duit banyak tuh, wah udah bayangin mall, nggak kepikiran ini duit dari mana, Pak? Apa halal atau enggak? Jarang, sangat jarang. Biasanya lu masuk kantong atau masuk dompet. Terima kasih ya Pak, kopi langsung datang. Kopi sama singkong segala macam. Tapi nggak pernah nanya ini duit halal nggak? Misalkan dia tahu melebihi gaji, ini dari mana sisanya lebihnya? Nggak pernah ditanya tuh, Bu. Udah senang aja tuh wanita atau mama itu kan kantongin atau buru-buru di ke mall besoknya. Jadi artinya itu sebenarnya intinya menafkahinya itu caranya apa? Itu biangnya, Bu, apa? Utamanya. Kalau nggak halal, Bu, perhatikan lah Bung Deddy ya, saya perhatikan banyak itu. Orang yang rumah tangganya hancur, rata-rata nyari duit nggak halal. Ini panjang yang saya tahu ya. Itu pasti nggak halal nyari duit. Anaknya kena inilah, ibunya begono segala macam, itu pasti nggak halal. Bapaknya mau mana tiap malam. Artinya duit nggak halal itu nggak bakalan berkah, Bu. Walaupun sedikit aja. Ibu saya selalu bilang, makanya jangan lu makan rezeki orang 1 rupiah pun, Ibu almarhum. Insya Allah saya pengen megang itu. Jadi 1 rupiah pun jangan dicuri milik orang. Karena itu akan membuat hancur. Kalau dalam rumah tangga pasti hancur. Gitu, Bu. Tapi orang sekarang kan aneh bilang, nyari yang halalnya susah, apalagi yang haram. Apa sih istilahnya? Itu salah, itu orang bodoh yang ngomong. Banyak yang bilang, nyari halalnya susah, apalagi haram, apalagi itu kan salah, itu nggak boleh. Harus nyari duit halal. Lebih baik halal 1 rupiah daripada haram 1 juta. Amit-amit. Orang tua tuh almarhum ibu ya, saya kangen ibu jadi. Jadi artinya sebenarnya kuncinya itu aja, Bu. Nyari duitnya dari mana? Kalau halal insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Pasti itu dijamin sama Allah. Sepanjang yang saya tahu begitu. Bagaimana menurut Ibu? Makasih ya Bang Deddy. Terima kasih Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian warahmatullahi Pak Okta. Ya, kemudian kita ke Bojong ya, ada Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak kabar ya? Kabar sehat, Pak Nur sehat juga ya? Ibu apa kabar Ustazah? Semoga sehat ya. Amin. Ya, nggak nyambung ya. Silakan. Mungkin lagi ada gangguan ya. Betul ya. Tujuan dalam sebuah kehidupan untuk hidup berumah tangga pasti ingin mencapai yang sakinah, mawaddah warahmah ya.
Karena dari sanalah nanti berawal terbentuknya sebuah keluarga bahagia atau akan berujung dengan sengsara ya. Jadi contoh-contoh yang dikisah-kisahkan di dalam sejarah kehidupan para rasul ya, seperti kita melihat bagaimana istri Nabi Lut ya, ketika senang dan bahagia bersama dengan Lut, tetapi ketika Lut mengalami ujian-ujian dari Allah meninggalkan ya, sangat menyedihkan. Kemudian di sisi lain kita melihat juga istri dari ibundanya dari Ismail ya, istri Nabi Ibrahim ya, dalam keadaan terbuang di satu tempat di Jazirah Arab di sana ya, tapi berjuang tetap menjaga hubungannya dengan baginda Nabi Ibrahim ya. Jadi dalam konteks seperti kehidupan sekarang ini godaannya cukup luar biasa ya. Hanya saling pengertian, keimanan kepada Allah yang paling utama, kemudian dikaitkan dengan kehidupan ekonomi yang kadang-kadang bisa memporak-poranda, apalagi Ibu tadi menyinggung terkait dengan COVID-19 ya. Nah disinilah dituntut bahwa seperti Ibu sebagai seorang yang memperhatikan tentang kehidupan kaum wanita, kan ada bekal-bekal yang ditanam kepada kaum wanita bahwa dalam hidup berumah tangga itu apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap, dan kemudian bagaimana untuk memfokuskan suatu kehidupan tujuan berumah tangga itu yang lebih bagus. Jadi apabila hal seperti ini tidak ada, maka rumah tangga itu bisa patah di tengah jalan atau akan menjadi bubar di pertengahan jalan. Di sisi lain yang menjadi sasaran korbannya kalau keluarga itu memiliki anak-anak. Nah inilah mohon diberikan arahan-arahan bagi kita semuanya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini menarik tadi konsep mengisi itu tuh yang tadi disampaikan ya, bahwa ada peran wanita yang sangat sentral juga ya, artinya untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini kan peran wanita juga penting ya. Nanti mungkin bisa diberikan tips juga nih untuk para wanita atau mungkin para istri ini ya, agar juga bisa mewujudkan itu. Silakan Bu Apni, bisa ditanggapi Pak Okta dan juga Pak Nur. Ya, baik, terima kasih. Pak Okta dari mana tadi? Dari Cilengsi. Cilengsi, oh ya. Ya. Pak Okta, pertanyaannya dan pernyataannya ini bagus sekali. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau kita melihat prinsip-prinsip nafkah, apalagi yang akan kita asup, yang akan membuat tubuh kita ini bertumbuh dan kembang. Nah itu di dalam Islam itu halalan toiban la tusyrifu. Halal, toyib, la tusyrifu itu tidak berlebihan. Harus sesuai proporsional. Itu kalau yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Dan tentu juga semua nafkah harus itu menjadi pertimbangan, menjadi tolok ukur. Ya, halal jelas tidak haram. Selama ini kan begitu ya. Tadi tidak cukup itu toyib. Kalau toyib itu berkaitan dengan kesehatan, gizi, sempurna. Kalau sekarang apa? Isi piringku. Nah, kalau dulu zaman saya kecil itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu termasuk toyib. Bukan itu saja, kepantasan dipandang mata, indah, penyajian, ada garnis-garnisnya. Nah, anak kecil juga seperti itu. Kalau ketika diberi makan seperti biasa-biasa saja dia bosan. Coba dibuat indah, dibentuk nasinya itu. Dia jadi sesuatu, selera makannya tambah. Kebersihan itu masuk di dalam kategori toyib yang tidak membuat rusak walaupun halal. Contoh, karena hipertensi, ya kambing itu bisa menjadi haram untuk kasur, ya. Gula, siapa yang menyatakan gula itu haram? Tidak ada. Bagi orang yang DM, diabetes, itu haram gula. Kan begitu. Nah, jadi itu terkait dengan toyib tadi. Memenuhi gizi, memenuhi kesehatan sesuai dengan
sikon tubuh seseorang. Kemudian juga Latus Rifu tidak boleh berlebihan. Ya, mungkin istri tadi itu Pak ya, saking senangnya lupa nanya dari mana ini uang. Tidak ada salahnya sebelum memberikan, ya biasanya suami ya juga mengingatkan, ini ayah dapat lebih karena A, B, C, D. Jadi memang perlu juga dibiasakan ya Pak ya, supaya nanti ketika Bapak tidak menyampaikan itu, si istri jadi ingat. Karena pernah disampaikan ketika dapat kelebihan mungkin ada sesuatu penghasilan yang lebih. Kalau pedagang itu biasanya ya itu tidak ada patokan. Yang terasa sekali kalau seorang pegawai PNS misalnya. Kok ini belum waktunya THR kok sudah berlebih dapat. Nah kalau istri yang jeli dan dia juga menanyakan dari mana, kenapa ya, itu juga sesuatu dalam ketersalingan, saling menanyakan, saling mengingatkan. Nah, ya kemudian Ya, dari Pak Nur tadi pesan ya. orang tua ibu bapak itu memang sesuatu. Jadi sebagai ibu itu perlu ada pesan-pesan yang bisa diingat, yang harus diterapkan oleh anak ya dalam bentuk pendidikan. Walaupun anak itu sudah dewasa tetap perlu diingatkan. Orang lain aja kita ingatkan, apalagi Iya, anak anak keluarga sendiri. sendiri, suami sendiri. Ya, keluarga akan besar dengan harta dari mana misalnya. Ya. Jangan sampai keluarga makan baut gitu ya, makan semen, makan pasir, makan koral, katanya begitu. Baik, dari Pak Nur dari Bojong, terima kasih Pak Nur. Tujuan berkeluarga itu mewujudkan, menciptakan, menjadikan keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kita ketahui ya indikator ciri-ciri tentram, aman, nggak pernah berantem. Kalau mau makan ada yang dimakan, mau pergi ada kendaraan, di rumah juga punya ya. Itu kriteria yang kita lihat ya bahagia, tapi yang merasakan sesungguhnya itu adalah orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Kita hanya melihat di pandangan mata, mungkin kita melihat setiap keluar punya mobil warna hijau, bajunya juga hijau semua, sampai kayak ular keket keluar misalnya seperti itu. Apakah itu jaminan? Belum tentu. Karena ketentraman itu ada di hati masing-masing. Baik. Kemudian kisah Nabi Lut, istrinya istri Nabi Lut itu sangat populer bahwa seorang istri yang durhaka kepada suami bertolak belakang dengan Siti Hajar, ibunda Ismail ya, yang dari keturunannya lah muncul Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang yang sabar, ya diungsikan ke daerah yang belum ada manusianya, sabar, tidak ada air, yang kemudian menjadi zam-zam. Baik. Nah, ya memang ya tadi juga disebutkan bahwa ciri orang beriman itu bisa membimbing keluarganya. Nah, istri seperti apa? Ya tetap kalau ada istri yang kurang-kurang, mungkin suami juga perlu koreksi diri. Ini saya kah biang keroknya atau memang istri asal usul semuanya? Sehingga terjadi masalah dalam keluarga. Fungsi-fungsi keluarga sakinah yang 13 itu tidak terwujud. Apa karena saya? Apakah memang istri salah urus ketika persoalan ekonomi? Ada uang langsung habis, baru kaget ketika terjadi pandemi, ternyata istrinya boros. Karena kultur kita juga begitu, biasanya ada uang plok semuanya kepada istri. Kalau istrinya cerdas, tahu untuk masa depan, dia tentu akan berhemat. Nah ini kalau ada istri yang seperti itu, tanggung jawab suami supaya tetap kiwamah, tetap kawamnya itu terwujud.
Qawwam itu sebagai pendidik, penanggung Pendidik ya. jawab. Ya, di Muhammadiyah itu dari awal sudah memberikan terjemahannya, karena terjemahannya banyak multi ya. Nah, di Muhammadiyah itu diterjemahkan qawwam itu adalah penanggung jawab nafkah keluarga, pendidik. Nah, jadi fungsi suami dalam hal ini sebagai pendidik, didiklah istri gitu kan. Kalau memang istrinya karena level pendidikannya beda, misalnya seperti itu. Karena ada juga mungkin kultur selama ini tidak mau mencari istri yang pendidikannya lebih tinggi dari saya. Kan itu kebiasaan-kebiasaan ya, nanti saya didikte. Padahal bukan ke situ arahnya. Tidak ada ketentuan punya istri bertitel, berpendidikan, tapi kalau ada kekurangan istri diisi oleh suami. Kekurangan suami ditutupi oleh istri. Itu yang ketersalingan. Makanya kalau masih berpatokan 50-50 itu kaku, sulit nanti. Ketika ada perubahan-perubahan seperti kita alami kemarin. Pandemi itu kan merasuk ke segala. Jadi agak sulit kurang lebih ya. Ya, kurang lebih. Bayangkan akhirnya si suami yang merasa tadinya menjadi pencari nafkah, istri di rumah saja, dia merasa terusik dan merasa terganggu, bahkan bisa menjadi fatal, bisa dia gak karu-karuan atau marah-marah, kompensasi yang negatif. Kalau pas kompensasi yang positif, dia akan ajak istrinya bermusyawarah. Mendidik istri itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh suami. Ya, nah si istri juga mengingatkan suami, juga mendidik sebetulnya. Makanya ada saling mendidik, saling menghormati, saling menjaga, saling memelihara, saling berkomitmen. Karena komitmen awal kan misakon walizon. Misakon walizon itu komitmen yang melibatkan Allah. Itu ikatan kalau di pramuka dulu istilahnya buhul mati ya. Ikatan yang tidak bisa terbuka. Nah, itu ya bisa putus. Betul. Itu jadi memang bekal itu harus sudah dimiliki sebelum pernikahan. Ilmu-ilmu bagaimana berkeluarga. Nah, itu memang perlu. Paling tidak mengenal dulu siapa pasangan. Mau ke mana arahnya. Makanya perlu ada perencanaan karena ada tujuan. Ya, perencanaan berkeluarga itu harus dimiliki, bukan hanya masing-masing, tapi ketika kan sekarang istilahnya ta'aruf ya. Zaman saya itu tidak ada istilah itu. Istilahnya sudah bagus, tapi ya tetap dalam koridor tauhid bisa kenal, jadi lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Ya, saya tidak pernah ngobrol dengan Mas Denny, kan nggak kenal siapa itu Mas Denny. Tapi kalau sudah ngobrol dulu, ya diskusikan. Jangan-jangan sakinah menurut calon suami beda dengan sakinah menurut calon istri. Nah, ketika terjadi diskusi, kita mengenal sikap dasar-dasar paling tidak ya, yang umum saja. Oh, ini orang temperamental. Kan kita mendengar memperhatikan wajah orang itu bicara ketika berkomunikasi, intonasinya, karena ada ini orang emosional, saya harus siap mengimbangi. Karena keseimbangan itu perlu. Siap mengimbangi, siap menyesuaikan diri. Jadi nggak kaget ya. Nah, itu barangkali. Jadi bagaimana istri memang harus sabar, tapi tidak mutlak. Patuh tunduk kepada suami, masuk surga-surga itu milik Allah. Tapi kita wajib patuh tunduk kepada suami yang soleh. Suami yang soleh dia tahu kewajibannya sebagai kepala keluarga. Ya sekarang kan bagus ya, suami adalah imamku. Tapi kalau imamnya ada batal wudhunya, ada batal sholatnya masih diikuti kah? Nah, di sini peran istri saling mengingatkan. Dan tadi ini ya mengajarkan juga atau mungkin ya lebih ke edukasi juga ya, mendidik juga ya. Iya, karena edukasi itu berawal dari keluarga. Itu salah satu fungsi keluarga sakinah, pendidikan. Ya, ada kalau di Muhammadiyah Aisyah itu karena sudah punya bukunya,
ya tuntunan keluarga sakinah seperti ini. Iya. Nah, di situ ada 13 fungsi, diantaranya itu pendidikan, tentu pertamanya ke agama ya. Ya, Bu Apni, ini ada Ya. pertanyaan juga nih dari Pak Ilham di Tangsel yang menyampaikan begini. Assalamualaikum Bu, katanya dalam surah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 59 wanita muslim diperintahkan untuk menutup aurat, tapi dengan alasan pluralisme dijadikan alasan untuk tidak menutup aurat, padahal jelas tujuannya agar tidak diganggu. Bagaimana pendapat Ibu dari Pak Ilham di Tangsel? Kemudian ada juga pertanyaan dari bagaimana peran suami atau istri. Nah, ini yang tadi kalau dikatakan saling melengkapi, tapi kecenderungannya adalah mengumbar kekurangan ke orang lain. Nah, itu bagaimana juga mungkin konsep tadi yang harusnya menutupi kok malah mengumbar ke orang-orang lain. Nah, silakan Bu Afni. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham di Tangsel tentang aurat. Ya, memang itu perintah Allah. Kalau istilah kami di Muhammadiyah itu yang berkemurnian, nggak bisa di apa ya namanya, nggak bisa ditolerir kalau persoalan aurat. Cuman batas-batas aurat itu. Batas-batas aurat itu sangat terkait dengan pemahaman, pengetahuan, kultur juga. Kalau tadi apa, ya karena zamannya sekarang, kadang-kadang karena tuntutan pekerjaan, tuntutan profesi, ya tidak bisa menutup aurat. Nah, ini semua adalah pilihan-pilihan. Menutup aurat itu sesuatu yang gitu kan. Nah, ya, tapi itu kan kalau kita bisa juga ditinjau dari istilah pakaian itu kan casing kan begitu. Yang intinya kan yang ditutup hatinya begitu kan. Ada itu yang seperti itu. Jadi bagaimana? Tentu di sini peran suami mengingatkan bimau'izatul hasanah, karena istrimu orang yang paling kamu cintai setelah orang tua. Bagaimana itu yang paling berhasil, suami bisa menunjukkan, mengarahkan istrinya dengan penuh pemahaman, pengetahuan, memahami, muncul kesadaran untuk menutup aurat. Kalau dipaksakan tidak baik. Jadi artinya berarti bagaimana panggilan hati ya? Ya, panggilan hati. Nah, supaya hatinya terpanggil mau melakukan peran suami, menyadarkan. Apalagi istri sudah tahu suamiku harus aku patuhi karena dia tidak cacat sedikit pun. Wow, kan? Nah, tidak cacat dalam pengertian di sini suami saya seorang yang soleh, tahu hak tanggung jawabnya, bukan hanya menutup hak, kan begitu. Nah, jadi memang aurat itu kan sebetulnya malu. Masa malu diumbar, dibukain gitu kan? Nah, di sini perlu ada pengertian-pengertian. Bisa saja, ya teman saya pernah, suaminya mengatakan begini, dia kaget melihat istrinya menutup aurat gitu kan. Ya suaminya cuma mengatakan, aduh istriku ya, mama semakin cantik deh pakai pakaian muslimah seperti ini. Itu bisa dengan kata-kata seperti itu untuk menyadarkan atau lebih tambah perhatian. Nah si istri kan juga lebih paham, suamiku semakin perhatian dengan saya menutup aurat. Biar termotivasi begitu ya. Merintah. Iya, tapi dibelikan jilbabnya warna-warni misalnya kan. Iya. Kan seperti itu. Ada perhatian-perhatian kecil khusus karena perempuan itu kan senang diperhatikan, bukan hanya suami yang senang diperhatikan kan begitu ya. Jadi menutup aurat itu betul perintah Allah. Berkemurnian gak bisa diganggu. Tapi kita sadar juga istri sudah tadinya terbuka ya. Terbuka seperti bahkan setengah paha. Kemudian dia berubah. Mungkin turun dulu ke bawah gitu kan. Suami harus memberikan penilaian. Itu sudah usaha dari istrinya. Lama-lama dia akan menutup semua. Ada yang orang berproses seperti itu. Karena dia mencari juga yang mana yang pas kan begitu ya. Oke. Jadi kalau nah ini satu lagi apa tadi dari Bapak siapa? Ya, ini dari Pak Dio katanya ya bagaimana konsep suami istri yang suka yang mengumbar kekurangan satu sama lain. Iya.
itu bukan akhlakul karimah, tidak baik. Nanti jadi bumerang sendiri. Jadi bumerang sendiri untuk masing-masingnya. Ya, itu akan bisa dikatakan menjadi embrio kehancuran keluarga. Paling tidak keluarga sakinah terganggu. Siapa sih mau diumbar-umbar gitu kan? Biasanya yang diumbar itu kan kekurangan, kelebihan, ya orang akan berbunga-bunga. Tapi kalau kelemahan, kekurangan, orang itu akan ya walaupun mungkin tujuannya supaya berubah, ya sampaikan saja. Apa masalahnya? Suami istri itu kan sudah halal segala-galanya. Kalau orang lain malah ada batasan-batasan. Kenapa istri sendiri, suami sendiri? Ya tentu dengan cara ya suami istri itulah yang tahu bagaimana berkomunikasi dengan pasangannya. Jadi kembali ke komunikasi. Mending ngumbar berdua aja, nggak usah keluar. Misalnya harus perlu dikeluarkan gitu kan. Sampaikan saja. Ya ini kekurangan Mas, ini kekurangannya Dek. Yuk kita sama-sama benahi. Karena bersuami istri kan sudah menyatu, disatukan oleh misakon walison, ijab kabul saat menikah. Sampaikan saja, karena kalau diumbar ke orang lain apa solusinya? Yang ada kontraproduktif. Itu secara logika ya. Siapa yang mau ngurusin keluarga orang lain? Atau makan kebutuhan nafkah dari suami kan. Begitu kalau istri yang mengumbar gitu kan. Ke orang tua pun nggak usah. Termasuk orang tua ya? Kasihan. Iya, sebaiknya nggak usah. Makanya sebelum menikah itu ada perencanaan, janji dulu. Sehingga betul-betul bisa berkomitmen, siap berkomitmen baru siap menikah. Itu sebetulnya. Nah, tetap koridornya la taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina. Itu. Hanya untuk niatnya, imannya harus kuat, niatnya harus kuat bahwa itu untuk memahami calon pasangannya bagaimana menata hidup ke depan supaya nggak terkaget-kaget. Ya, baru tahu setelah mau punya anak lagi hamil, wah itu kan ya sebaiknya itu dibicarakan sebelum menikah. Ini pengetahuannya perlu. Karena keluarga itu kan semacam satu organisasi. Jadi manage lah dari awal, ada perencanaannya gitu ya. Ya, Bu Apni, ini menarik juga karena kan kondisi saat ini kan tidak bisa dipungkiri ya, perubahan zaman, tuntutan banyak sana sini, kemudian tadi ya angka perceraian juga nampaknya sedang tinggi-tingginya juga. Nah, bagaimana agar kita bisa menyikapi atau dua belah pihak ini ya, suami dan istri ini bisa tetap harmonis begitu, Bu Apni? Ya. Bisa tetap harmonis karena itu ciri atau indikator keluarga itu sakinah. Nah, tetap di komunikasi itu enggak boleh. Di dalam 13 fungsi itu enggak ada kata-kata komunikasi karena komunikasi itu udah inherent dalam suatu hablum minanas begitu kan. Nah, jadi dikomunikasikan, ketersalingan itu tetap diwujudkan. Ya, nah apapun kondisi kalau dua suami istri itu sudah memahami dan saling menyesuaikan diri dengan zamannya, ya memang aneh dulu sering dikeluhkan. Ya di Elsinta juga pernah juga itu pertanyaan punya istri bekerja wanita karir, ya keluarga juga amburadul gara-gara wanita karir yang sering di luar rumah. Sekarang semua di dalam rumah. Semua di dalam rumah, ketemu terus 24 jam. Tapi kok angka perceraian tinggi, ada apa? Begitu kan? Itu ya bisa kebosanan muncul, itu bisa terjadi. Nah bagaimana ya bicarakan. Saya bosan ini rumah warnanya hijau mulu, ganti warna itu bisa. Yang penting bicarakan dua. Itu keluarga suami istri berdua, bukan tetangga. Jadi dibuka komunikasi yang lebih intens lagi. Itu kesempatan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, karena masih banyak yang seperti kami di UHMK itu ngajar masih dari rumah. Masih banyak yang di rumah. Itu kan kesempatan di bulan puasa. Biasanya dulu kalau sahur terutama itu kan istri bangunin suami aja susah.
Nah sekarang masak berdua, siap menyiapkan buat berbuka juga berdua. Toh yang akan makan juga berdua, karena belum punya anak. Kalau udah punya anak, libatkan anak di dapur. Jadi dia Nah, menganggap bahwa dia diorangkan anak itu. Jadi komunikasi yang mana yang harus terbangun? Komunikasi yang demokrasi. Istri bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya kepada suami. nah, Kalau Bu, suami udah saya mau biasa kan, melanjutkan Bu ya, pertanyaan tadi yang ya, kita lanjutkan. Soal komunikasi tadi kan berarti kan perlu juga, bagaimana memilih kata atau kalimat yang katakanlah ya, kalau membangunkan suami berarti kan perlu juga dengan bahasa yang lebih baik begitu atau bagaimana sebenarnya untuk, enaknya di bulan Ramadan itu seperti apa, Bu? ya, kalau sudah mengenal siapa suami sebelum menikah, Mhm, mengenal sedikit ya, iya. bagaimana berkomunikasi dengan orang. Ya, nggak perlu dirumuskan. Itu orang sudah tahu, oh menghadapi Mas Dedi begini, menghadapi Oh, ini begini. Ini apalagi suami sendiri, istri sendiri, itu kan iya, sudah tahu. Ya, ada yang membangunkan gitu kan, karena kalau pakai nggak digituin nggak piring. bangun misalnya. Ya itu kebiasaan dari masing-masing. Ada yang lembut, ya. Tapi boleh Bu gitu Bu, dengan cara mungkin katakanlah pakai kelontongan atau piring atau apa biar Oh suaminya gitu, bangun atau anaknya bangun tuh boleh begitu dalam Islam Bu? hindari. Hindari. Hindari itu, karena apa? Itu termasuk yang ya bukan hanya keluarga itu saja yang keberisikan, tetangga juga. Iya Nanti iya. tetangga bilang, ini Mas Denny ada masalah apa dalam keluarganya? Jangan-jangan KDRT, padahal hanya untuk Iya. ngebangunin sahur. Berarti Jadi inilah konsep perlu etika ada juga ya? Mhm. sebelum puasa berkomitmen dulu, sebelum Mhm. Ramadan masuk, ya Iya. berkomitmen. Nanti gimana cara banguninnya? Ya saya nggak mau bangunin loh, bisa saja jadi bangun Mhm. sendiri. Bisa, yang paling baik Mmm. itu sama-sama di dapur, sama-sama menata meja makan, apalagi mungkin, suami bekerja kalau di rumah itu kadang-kadang nggak kenal waktu juga katanya. Mhm. Ya perlu ya bos butuh misalnya pimpinannya di perusahaan butuh jam 4, jam 5. Ya jam 6 mau apa, mau berbuka, ya istri juga harus memaklumi itu, Mhm. bahwa tentu tidak bisa membantu. Jadi saling saja, suamilah yang tahu siapa istrinya. Begitu Iya. juga metode bagaimana berkomunikasi, yang penting tidak boleh miss, ya. Kalau Miss Universe sih menguntungkan, terkenal Iya. seluruh Kalau dunia. miskomunikasi beda lagi. Miskomunikasi Parah ya? itu para gangguan. Tapi ingat, jika ada gangguan dalam keluarga bukan fatal. Mmm. Ketika ada gangguan komunikasi dan seterusnya, keluarga itu memang terganggu sakinahnya. Mmm. Tapi dua-duanya menata kembali, Mhm. sakinah kembali. Jadi tidak, Iya. ya itu yang perlu disadari. Kenapa? Sakinah itu diusahakan. Mhm, Bukan betul. cukup doa saja, diusahakan, Iya, dipraktekkan, diimplementasikan oleh orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut, betul. gitu ya. Iya. Oke, baik. Terakhir Jadi mungkin ya Bu ya, mhm, ya, ini terkait dengan, kita perlu tahu juga kan di momen Ramadan kan kita pengen terus berpahala atau memiliki apa ya, ya agar kita terhindar lah ya dari, api neraka nih Bu Agni. Bagaimana tipsnya agar kita bersama keluarga kita nih yang bahagia ini bisa terhindar dari hal-hal seperti itu Bu Agni, ya, silakan. ya mulai beribadah hablum minallah itu kan ada ibadah berjamaah, Mhm, ya. Kemarin kan sudah dibuktikan oleh Allah dengan Allah mengirim, ini takdir Allah kan ada COVID-19 betul, sehingga masjid ditutup. Biasanya kan bapak-bapak itu masjid sesuatu ya, ya masjid sampai ada di apa poster, tidak mau masuk masjid, tunggu kerandanya masuk masjid. Dalam hati saya kok begini mmm. banget begitu Mmm, kan. mhm mhm. Nah, dipertanyakan kalau nggak pernah kehilangan sendal di masjid, macam-macam itu poster dekat masjid, saya pernah baca itu gitu kan di Iya masjid iya. tertentu. Ternyata nggak berapa lama setelah itu dia muncul COVID, masjid ditutup, langgar surau atau musola Iya. ditutup. Nah ini kan pembelajaran bagi orang-orang yang berpikir, harusnya merenung, ada apa begitu kan. Nah itu kan saatnya di rumah ya
ayo berjamaah. Anak-anak juga ya itu ibadah hablum minallah bisa bersama-sama. Kemudian ya saling ketersalingan, saling mengingatkan kalau ada yang keliru gitu kan. Ya kalau anaknya belum bisa ngaji tentu ayah harus turun juga. Nggak cukup mama karena anak itu kan akan berpedoman ayah aja nggak pernah ngaji katanya kok mama Iya. aja gitu kan. Saya mau kayak ayah anak-anak kecil ya Iya. yang PAUD itu begitu. Jadi Iya. memang harus ketersalingan itu kata kunci dalam hal apa saja ketersalingan. Baik. Ya. Mudah-mudahan kita terus ya, terus belajar, terus juga meningkatkan ketersalingan itu, Ya. saling bergantung itu agar jangan sampailah terjadi hal-hal yang tadi sampai kita melupakan kewajiban, lupa dengan ya hal-hal yang tadi yang sekiranya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Afni ya. Oh Baik. ya, ibadah itu perlu dipahami tidak hanya sholat, tidak hanya rukun Islam, tapi hal-hal yang kehidupan kita sehari-hari. Tidur pun dijadikan itu ibadah. Iya. Niat, kemudian karena kita tidur tidak akan terjadi kezoliman, tidak mengganggu, tidak merusak, tidak merugikan. Nah, merugikan siapa? Ya lingkungan, bisa diri sendiri atau orang lain. Iya. Jadi itu bisa menjadi ibadah. Selama ini kan kita menganggap ibadah itu hanya di masjid, sholat, haji, puasa, kan begitu. Tapi ibadah itu luas cakupannya. Yang penting menghadirkan Allah setiap saat. Mau kita apapun yang kita lakukan. Bismillah itu tidak cukup dengan yang diucapkan saja. Tapi apapun yang akan kita lakukan, betul-betul kita renungkan Bismillah. Insya Allah koruptor itu takut itu. Nggak akan mau. Maling nggak akan mau melakukan itu. Kalau dia betul-betul menghadirkan apa makna basmalah dalam kehidupannya. Itu Baik. barangkali. Baik. Terima kasih Bu Afni atas waktu dan penjelasannya Bu. Salam sehat selalu ya. Ya, amin. Juga buat Mas Dedi sehat selalu juga. Terima kasih para pendengar setia El Sinta telah mendengarkan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih Mas Denny dan teman-teman yang ada di El Sinta. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pendengar, kita baru saja berbincang dengan Dr. Anda Afni Rashid MH, selaku juga dosen UHAMKA terkait dengan Ramadan dan keluarga sakinah. Nah, tentu ini mudah-mudahan bisa mewujudkan keluarga yang tadi ya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik ya di momentum Ramadan ini. Saya Didi Ramadhani dalam dialog interaktif Ramadan seperti biasa, di bulan Ramadan ini dari pukul 3 hingga pukul 4 kerjasama Radio El Sinta dengan UHAMKA Jakarta. Dialog interaktif Ramadan. Terima kasih Mas Denny. UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum.